Maka dia tahu pandai tanya surah Al-Ikhlas bawang. Surah aga kami namu puji, nanti engkau akan masuk surga bersamanya. Itu maknanya. Makanya aja ditakada kulallahu pada. Iya kan? Ya, surah lagi yang kan akan dia ku ya inna atayna upuji itu asa dilawat tu ya. Makanya itu sari ko macara makaya tulu podangnya tu. Pasti sambu-sambu bani je niata aja tak jadi kok dia junuk ki aja tak pakai sabu si bawa sampo. Tapi saya sampaikan wanita itu kalau mandi jangan telanjang. Jangan. Walaupun di dalam WC mesti pakai kain basahan. Kenapa dilarang? Sampai kalau istilahnya orang dulu macerak kan, mageremano napa nasapu darahnya. Semuanya itu kan justru mengundang jin. Itu kalau baca sabi hisma di luar sholat, pasti saya ulang itu. Nah, itu doa supaya kuat, dikuatkan ingatan. Berkecil hati. Ya kok masam paja nih tasuju nasukurul ada nih. Daripada rotede nasuju kan. Dari sekian banyak orang kita masih diberikan kekuatan untuk bisa sujud. Walaupun belum khusyuk. Nah ini setiap Allah Ta'ala maka saya komentar minta pada cundek ke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihimin huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada was salihin wal malak wa li jami'il masyayikh wa masyayikh wa jami'il jama'ati muhibbun wa talibin wa talibin wa zuriyati wa uladi wa ahlimin. Seholillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah, sidang jamaah majelis ta'lim Akur ya. Iya. Akur singkatan dari Ajang Komunikasi Umat Rasulullah. Masya Allah. Itu luar biasa ya. Jadi ini adalah ajang silaturahmi sekaligus ta'lim. Jadi mudah-mudahan napan nandungangi pong Allah Ta'ala papujit dari lalana agamana nasabari najagai materu tepat tak kanya talay sikiri ya robo ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wala ta'atik. Kemudian yang kedua ya musabbital qulubi wal absar sabbit qalbi ala dinika wala ta'atik. Jadi ada dua itu. Jadi satu ya muqallibal qulub, satu ya musabbital qulubi wal absar. Kalau ya muqallibal qulub itu hanya qalbu,
Tapi kalau ya musabbital qulubi wal absar itu dengan mata batin, supaya mata batin itu dijaga oleh Allah. Itu. Jadi makanya dua doanya itu yang masyhur biasa kita dengar itu cuma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wala ta'atik. Itu di kitabnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu diajarkan tentang doa yang kedua itu ya musabbital qulubi wal absar. Apalagi iman itu kan begitu, iriasanya tapa masumutama. Iya ko makanjai, ya alhamdulillah. Maringam manang ijama pakasiwiangi, malomo ijama decengi. Semangat ki beribadah, bahkan madari deni rasa pakasiwiangi istilahnya mega ijama tapi terasa ringan. Tapi kalau iman agak lemah itu biasa turun. Tapi pasangi kuilalan naga mata mega laleng, banyak jalan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Yang penting istiqomah moki okuilalan na dicengi. Ya, apa jalurnya ya sange pakasiwet tu Pak Bu, banyak jalur ibadah itu banyak sekali. Makanya saya sering mengatakan bahwa irona bitta sempurna betul caranya menyelamatkan umatnya. Suku batena nabitta tarongangi lalang asalamakang. Ko iba bicarogi maka da suku batina nabi tarongangi lalang asalamakang. Magai sininna pintu-pintu wadingin nasabari umma na tamaranaka, sebenarnya nabi itu sudah kasih solusinya. Iya. Jadi runabita nasaparame matui lalang supaya umatna ya runabita selamat. Makanya inilah tujuannya sebenarnya kita pengajian supaya rulalalang asalamakang ya gurui. Kalau dia dipelajari kemudian diamalkan. Iya. Sebenarnya mega tahu na amalkan ni sehari-hari tapi dia ni sengi fungsinya. Jadi kadangkala ulama kita dulu itu mengajarkan hanya dikasih wirid. Amalkan ini, amalkan ini, amalkan ini. Tapi tidak memberitahu apa sebenarnya manfaatnya. Nah, makanya biasa ini ko marepaki dia dibaca. Kan gitu. Biasanya dengan alasan aing kaboting, angka cara, angka itu ditinggalkan. Itu jadi masalah. Makanya ulama itu mengatakan 1000 karamah, 1 istiqamah itu masih lebih utama 1 keistiqomahan. Jadi ya tu maraji ya sange mapananungang. Tapi alhamdulillah ia pengajian tae ini majelis kita ini luar biasa karena sudah ke 49. Setiap bulan Bu ya. Setiap bulan berarti sudah 49 bulan. Nah ini alhamdulillah, jadi usahakan itu keistiqomahan itu dalam kebaikan. Jadi namucit di mipak disengat talolongang setiap ada majelis pertemuannya insyaallah berarti 40 ni asera pak disengat talolongang. Itu seandainya setiap satu pertemuan begini ada ilmu yang kita dapat. Jadi usahakan ini rompe makadaka usahakan inang pak disengat talah. Nah sebaya tu agama ibu ada dua. 1 angka yasang baraka, angka yasang ilmu. Iya ko pat disengang napataraka tu darajat ya. Tapi iya ko baraka pasti amalan. Amalia, si salah. Makanya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Jadi ya komeki ipataraka darajata pak diseng. Tapi kalau mau mendapatkan berkah maka amalan. Ya tu ampai biasa kom kata lo bolan atau pandrita Oki bolana guruta biasa tu maka meki lo mala baraka aga yalah.
pasti amalan ilau maka daki agawat ding sikiri agawat ding upake. Amalan agawat ding upake. Nasabah amalan itu memang larinya berkah. Nah, tepatnya ya kau pak disengat derajat. Makanya tidak semua ilmu itu mendatangkan keberkahan. Tidak semua. Iya. Makanya amalan jadi ya kau talatin itu we. Namun itu sikir-sikir esa sudah sholat bu. Sikir sebelum tidur. Tepat nenungan insya Allah. Barakah itu. Karena memang begitu. Cuma aja tak ada rumah kada aku mari pakai di sini baca. Tidak. Oh ya kan biasa begitu. Iya kok masa gini waktu nabu mali wasikirina biasa nampak ganda 200. Tapi aku mari PDC sana baca ini. Ya kan begitu. Tidak bisa bu. Istiqomah dalam kebaikan kecuali kita lupa. Kecuali tak lupa ini. Misalnya nadapi waktu nata baca nata lupa ini. Maka dia nabita kenro waktu mingerangi langsung membaca pada saat kau ingat. Karena pada saat kau ingat kemudian kau baca, padamu iku membaca pada waktunya. Itulah kelebihannya wirid. Jadi itu tuh ndak usah yang berat-berat bu, ndak usah yang ringan-ringan saja. Nah sebab iya ku ya berat-beratnya ya kan menretosi kelasna kan. Jadi cari yang ringan-ringan. Misalnya sudah sholat fardu, jangan lupa baca ayat kursi. Itu jaminan itu bu. Rasulullah itu menjamin. Siapa yang membaca ayat kursi ba'dal maktubah sesudah sholat fardu. Maka yang mengantarai dia dengan surga hanya kematian. Agama aner. Maka dia nangka tahu pura sampai perlu na baca mui ayat kursi. Ia mimpi dia natama surga pak dia pernah mati. Makanya disebutkan yang mengantarai dia dengan surga adalah kematian. Apa nih? Betul ngana demi natama surga pak dia pernah mati. Makanya disebut yang mengantarai ya koi di bahasa ogina maka daki demu tama surga pak dia pemu mati. Itu hadis itu bu. Makanya itu sampai kota pura mas sampai perlu usahakan itu. Baca ayat kursi itu. Itu satu kali aja dan itu jaminan. Makanya kita ini meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Makanya disebutkan niatnya seorang muslim itu lebih utama daripada ibadahnya. Jadi siapa pakoli enggak? Niatnya seorang muslim itu lebih utama daripada ibadahnya. Saya dulu tidak terima ini hadis. Terus terang. Ya aku yang kali ngasa pinta sih hadis. Saya bisa diprotes. Maka masa yase ini enak pakai sibiang. Ya kan? Masa yase ini enak ibadah. Ketika kita kaji lebih dalam, betul. Niat tidak bisa riak. Tapi ibadah bisa riak. Coba. Dan niat itu tidak ada yang mengganggu. Karena itu ibadah kalbu. Dan orang yang sudah berniat, sudah dikasih hadiah pahala. Makanya setiap orang berniat melakukan kebaikan, itu ada ganjaran pahala. Dan itu tidak pernah dihapus. Kalau dia lakukan, dilipat gandakan. Kalau dia tidak lakukan, pahalanya tidak terhapus. Tapi kalau orang beribadah kemudian riak, bisa hilang ibadahnya. Tapi niat tidak hilang pahalanya. Ini nih ilmu. Itu pentingnya ngaji bu. Ya jadi saya dulu itu tidak terima. Maka wah masa ya si ini anaknya Pak Kasiwiang ini. Ya si itu si Pak Kasiwiang. Ya kan gitu. Tapi setelah dikaji lebih dalam betul. Orang yang berniat melakukan kebaikan itu sudah dijanjikan pahala. Dan dia tahu mannya epigau dece dan kena riak, angka tahu mannya riak. Tidak ada. Yang riak itu biasa ibadah. Lo umrah, oh itu kan itu umrah, kemudian sedekah banyak bagi-bagi ini kan begitu. Sholat. Tapi yang kemakoko biasa riak tapi tidak beribadah. Riak tapi tidak ibadah. Kega. Iya biasa ayo bangun tahajud padahal dia dah sempajang. Iya. Yang saya sering anukan itu kalau ada orang meninggal. Biasa kau kata mati itu masuk di grup WA. Telah berpulang ke rahmatullah ini si ini almarhum ini. Langsung dia bilang Al-Fatihah padahal dia tidak baca Fatihah. Kan? Cuma kirim stiker.
Ria tapi dia tidak lakukan. Itu tidak disadari. Mestinya benarnya itu tabacangi jo suratul Fatihah kemudian kirim stiker. Kada kita bami mati anu siapa ni gambar kayak stiker na Fatihah selesai. Tidak dibaca kan? Iya kan? Artinya kita kirimkan orang Fatihah padahal kita tidak baca Fatihah. Itu namanya ria tapi tidak dilakukan. Oh itu fatal itu. Ini saya jadi makanya dalam ibadah ini perlu hati-hati. Tapi alhamdulillah, ndak usah Bu. Saya bilang tadi jalur-jalur agama itu banyak. Nah, sama dengan itu tadi. Nabita, nasaparang ilala supaya wadingi selama. Iya roto mas sampajange pekucarana nawa di salama. Iya roto puasa pekucarana nawa di salama. Orang yang sedekah bagaimana dia bisa selamat? Tahu sak barai. Nah masing-masing kan jalur. Dan semua jalur ibadah itu pasti engkau mana janji surga ujungnya. Degaga amal Bu, degaga janji surga ujungnya. Pasti. Cuma jalur ke situ Puranagari sinabita. Oh ini yang perlu dipegang. Maka dadega gata utama surga na sabah amalana. Nggak ada. Istilahnya yang disebut di situ amal pahala, ya kan? Dega gata utama surga na sabah hitungan pahala yang cukup, masuknya begitu. Tapi pasti yang orang masuk surga itu dua mika jalurna. Kotannya jalur pamase, jalur syafaat. Iya kok syafaat megamoh. Ini menikah kami tolah. Bisa syafaat Al-Quran. Syafaat yang paling tinggi itu Al-Quran. Mengalahkan syafaatnya Rasulullah. Itu masih mengalahkan. Para ulama itu sepakat bahwa syafaat Al-Quran itu mengalahkan syafaatnya Rasulullah. Alasannya kenapa? Kalau Rasulullah memberi syafaat, itu nanti kita di dalam neraka, baru Nabi bolak-balik mengambil. Ya jitama pinaraka tawe napalo Nabi temalai umakna nalengi syafaat. Biasanya syafaat patulung, pertolongan. Jadi Nabi itu berbolak-balik. Yang pertama membuka pintu surga itu adalah Rasulullah. Tapi Nabi juga terakhir yang masuk. Karena dia bolak-balik mengambil umatnya di dalam neraka. Artinya, laitunu pi napanalaki Nabi tak. Tapi kalau Al-Quran tidak. Nalawami matui tawe na dia nagesay api neraka. Coba. Itu hebatnya Al-Quran. Makanya para ulama itu sepakat bahwa syafaat yang paling tinggi adalah syafaat Al-Quran. Nah, makanya ibu-ibu kalau usia-usia begini jangan lupa mengaji, Bu. Namun si dini halaman. Jangan jauh dari Al-Quran. Iya, terutama komeki matinro. Ini kumakala ya dia bisa mengaji. Dia mengaji. Sapa bani surat puji ta baca. Angkat tu surah ipoji. Kita senang. Semua orang beda-beda. Dia pada mana tuh? Iya misalnya na atena na puji na baca, iya alam nasra na puji na baca, iya waduha na puji na baca. Iya tiasa ngongko. Iya ngongko na to. Namo imang ya mako to angkat tu ko imamin re nasa waduha tu matu waduha ka siro ini mana imam waduha nasa. Ya kan begitu. Ya kan biasa begitu. Sebenarnya itu ada kisahnya, Bu. Jadi cuma yang dikisahkan itu surah Al-Ikhlas. Kadang keimat tuh di surah Al-Ikhlas na baca. Gara-gara magina tuh di na baca dua alasan na. Nomor di iya surah Al-Ikhlas, iya ku iya na baca, ina manyamang inasat di sampajanna. Husu inasat di ku iya na baca. Kemudian alasannya yang kedua nasab dega gaya ya ai puang Allah Ta'ala mana na jallo kul wallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam ina puang Allah Ta'ala mana sehingga itu alasannya ya narona kana nabita gara-gara papujimu lo ko surah Al-Ikhlas si bawa ko matu tama surga saya disampaikan maka dia to pandrite tanya surah Al-Ikhlas bawang surah agagi kami namu puji, nanti engkau akan masuk surga bersamanya. Itu maknanya. Makanya aja ditakada kulallahu pade. Iya kan? Iya, surah lagi yang kan akan dia ku ya inna ataina puji itu asal dilawat tu ya. Iya dah roh. Ya kan gitu.
Iya, jadi inna ataina atau liila fi Quraisy kata alantara kaifa ada sabbihisma walaupun nanti ada surah-surah memang tertentu yang dikhususkan padilanya. Engkau pada sabbihisma itu napujila ada nabi tak. Ia kong katau maraji moto ko subi masampajang surat baca sabbihisma ko melo ilabu matanas. Pakuli-kuling na baca itu. Sabbihisma rabbikal alal ladzi khalaqa fasawwa wal ladzi qaddara. Pada nalatu si parewa sih kalau mau tanggal matahari magampang moto masampaja subuh ya. Iya, magampang. Yang katau maraji moto masampaja subuh ya moto tasuruh baca. Sabbihisma. Ko meni labu matanas insyaallah. Itu amalan sederhana. Tapi karena surah ini juga memang disukai oleh Rasulullah. Nah, puji Nabi tak. Makanya biasa kau mau witiri itu ya rona baca rakaat pertama kan. Nah, iya, sabbihisma na baca untuk rakaat pertamanya. Kemudian ya rona maka rakaat jadi tasappa nih bu. Yang penting kan kadece tapataulah. Ini menibang ya magala ay puasa ki. Iya magala ay sidaka ni. Ya naro tatun-tunruy. Pada itu tuh gak tau mulai nola mana. Ya tu raji mapuasa tu raji mengaji tu sabara ya tu deh kaget. Dia nulai ko takkan nabi tami makwatu. Ya koi di dega madaria raji mapuasa ya dega dia si cocok beli bolana. Itu. Ada saja. Jadi memang kita punya kekurangan. Iya. Jadi ini rope makadaka masih angka mudah-mudahan angka selesai dina yakapu itu. Iya. Ya ko tingkatan cuma makomirona pada dasarnya maka usahakan ibadah itu kita bisa sampai ke puncaknya. Kalau puasa sunnah kan jalur nangkah. Puasa kega Senin Kamis kan bisa. Yang kedua puasa hari kelahiran. Kemudian yang ketiga Ayyamul Bid. Puasa mutih. Iya 10 talu 10 pas 10 lima umpuna ulangi. Itu makin Nabi tapada kotoma puasa siulat bujur. Iya. Jadi orang yang puasa 3 hari itu dalam 1 bulannya sama kalau dia puasa sepanjang 1 bulan itu. Iya. Puasa putih senah. Tapi puasa putih itu sebenarnya bu juga untuk awet muda. Iya. Kalau ketahui melo malolo pulana terjaga fisiknya suruh puasa putih. Tapi di tomat aja nata puasa putih awet tua ki matu. Ya. Kalau kau ya milo terlalu tapi sebenarnya itu untuk kesehatan. Puasa itu untuk kesehatan. Sebenarnya itu puasa kanja nabu nasabak orang dekat dengan Allah. Doanya itu mustajabah. Yaitu toma puasa itu malomu terima pak dongan. Iya. Makanya kenapa kita dianjurkan puasa. Ya, bahkan yang magalai mah puasa Daud. Dia nagaga puasa cawi puasa Daud nasa nabita. Karena puasa Daud itu sama dengan kalau puasa sepanjang masa. Iya. Jadi ma puasa sesuai buka baja, ma puasa sesuai buka begitu. Ma puasa sini buka Selasa, Araba ma puasa si Kamis si Mande Jumat begitu. Begitu terus. Iya. Iya. Cuma memang bagi yang mampu toh ya itu magala ma puasa. Tapi engkau tahu dia nulai. Nah sayaro lagi ramalangi si pan rasa-rasa kisah dingin. Jangan cari ibadah yang kita bisa dimudahkan. Cuma ya kau makutana nih, kega ibadah kami nama makanja. Mana ibadah yang paling bagus? Saya pernah meneliti berbagai macam hadis. Teliti penjelasan Nabi tak. Mana ibadah yang terbaik? Ternyata kesimpulan saya itu sederhana. Ibadah yang terbaik adalah yang paling susah kita lakukan. Ya, paling susah. Biasa paling susah. Biasanya paling susah misalnya make iya di tahu pacok dokange. Iya, amal yang paling baik aja tecok dok. Iya di tahu maseke amal yang paling baik adalah sedekah. Nama kira. Masing-masing beda, makanya kong ke sahabat, ayo rela amal ya Rasulullah, kika amal kami nama kanja, makin Nabi telah gedap, jangan marah, padahal Nabi kalau pacicerangnya. Datang lagi yang satu, mana amal yang paling baik? Nabi mengatakan perbaiki akhlakmu kepada pasanganmu, karena ini semakan itu lina ciri benenanya.
Datang lagi sahabat yang lain, mana amal yang paling bagus? Nabi mengatakan sholatlah di awal waktu. Nasabani Nabi ta makadami pias serat nasam pejaloro. Jadi cari apa kekurangan kita, itulah yang kita lakukan. Itulah amal yang terbaik. Karena ujian yang paling besar dalam ibadah, itulah pahala yang paling besar sebenarnya. Nah, ini menimah mukuru ya leta. Ya ko pacodo kang makadaya na amal ade na codo. Ya ko magalaki si salah bali bolata magalaki mapangewang, amal yang terbaik adalah tidak bertengkar. Iya. Aja tak kada sholat pada waktunya. Namanya sako imam. Masa dia na sampaja pada waktu na ko imam ngapa alena pimping sampajanya. Kan begitu. Dia cocok dia nah ada. Kan begitu. Tapi mungkin amal yang paling baik bagi imam adalah ikhlas. Ayo kan begitu. Penceramah juga begitu, banyak hal. Makanya tasapai, kega paling berat. Ayo tuh. Ya aku maka dawe anu ya ustaz paling berat isading sampai jangan serak. Ya atau maka sampai subuh. Amal yang paling baik adalah sholat subuh pada waktunya. Kan gitu. Di awal waktu itu kan kuncinya, Bu. Jadi tasapai roh. Jadi mana yang paling berat itu yang terbaik. Jadi supaya bisa merubah kamakomir. Makomiro supaya berubah kehidupannya. Kaya ro agama tak melomiko supaya kita nacapaki ki deceng. Kanero kuncina. Bagaimana supaya kita tetap istiqomah dalam kebaikan. Makanya itu seriko macara makaya tu lupodangnya tu. Pasti sambu-sambu bani je niat tak aja tempat petuh. Pada nak makan masam paja loro ki niat kami mani masam paja ngasara. Masam paja ngasara ki matu sebelum mak beres langit niat kami mani masam paja mengeribi. Iya masih dah kaki ni akan memang ni masih dah berikutnya ko sedekah subuh rutin ya ko masih dah kaki ko subuh anya memang ni untuk sedekah subuh berikutnya ya ko takok mati na deta sedekah jalan mataru pahalana kan begitu ya nariasa mapasi sumpu deceng ya narunasa nabi ta umatku adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain ya tu ampai sampajangnya tatala isangi tala subuh loro asara mata na cicengi na nyero. Itu, nah pada miro rakaat kami bilangnya, maka ada 10 pitu deh lah yamba ni maka ada dapi ko subuh jam memang di subuh pasti pulung nyokoro. Kenapa? Karena kalau begitu tidak terjaga. Dia itu terjaga. Magi na 10 pitu rakaat na sampajangnya menurut ulama hikmah karena juga 17 jam kita tersadar. 10 topi 7 jam. Jadi tasik di rakangnya tu si jana burai. Itu si jana gado saya tu. Iya, kami memang sempajangnya mako tu gunana. Kama kena bita dari wudu ke wudu pas susu dosa. Dari istighfar ke istighfar, dari sholat ke sholat, dari sholat Jumat ke sholat Jumat, dari umrah ke umrah, dari haji ke haji, dari Ramadan ke Ramadan, dari sholat Jumat ke sholat Jumat. Itu penghapus dosa. Jadi bahkan memang hadis itu Bukhari Muslim yang mengatakan kalau Nabi tak ya komelo lo tame waktu sampajange namelo atana pong Allah Taala lo mas sampajang umakku nale pong Allah Taala dosana ya rotawe nah taruh ke salengkana di pundaknya kata Nabi dengan di kepalanya duon rono non roi taruh oki salengkai si bakulwe maka Nabi tayana rokok nasi wawo ko sujo ko sampajange tak denna ni rodosana pada tak dennak na daungnya boleh ditakin aja. Ya tu ampai kota me waktu sampajang madari mata anak papi nak dingi. Biasa kan? Tau marepa emas sampaja samanang tapi enak pura mas sampaja samanang kalak enggak. Tak pemaringan na sading. Memang karena dosa itu menjadi beban. Ia na tau pura mak beresalah mapacing itu makanya meringan papi nak dingi. Tapi tau rajingi mas sampajang. Nah, pani tahu makan jaya sampai jana. Ia ku ya minta tongkang-tongkangnya. Rai ku makan dia aja nggak cinampak. Cinampak tongkangnya tu. Iya, nak kena cinampak aja nggak cinampak agan rusuk tongkang. Ya kan? Jadi itu kuncinya Bu. Makanya, dan itu harus diambil dari wudu ke wudu kan. Jenek palaga dosa. Sempajang. Cuma memang makai Nabi tak angka dosa dia nalagay sampaja peralui. Sesana. Napasi pulung ipong Allah Ta'ala
Laupi mak Jumaatanna naleggai. Makanya dari sholat Jumat ke sholat Jumat penghapus dosa. Iya. Makun raya dia nalolo ngangir otak. Pak dia nalo mak Jumat. Kecuali yang pergi sholat Jumat. Sebenarnya tidak wajib. Oh, itu makun raya dia wajib. Laronemi wajib sampai Jumana. Tapi kalau dia sholat kata Nabi, tidak usah dia sholat duhur lagi. Makanya dia ulama fikih, iya rongloi mak Juma makun raya sunnah tanya wajib. Padai hukum nalo malepa tanya wajib. Tapi kalau dia sholat, maka itu pengganti sholat duhurnya. Agama nana. Makanya biasa guru taji patahu di almarhum tanai. Ka agama nana ya hadis saya, maka di guru ta berangkatnya yang sunnah. Jadi launa mak Juma makun raya sunnah tanya wajib. Tapi ya ko mak Jumai wajib sampai jannah. Nasabah dena na perlu na tolai sampai jaloro. Nah, tapahannya saya dulu juga bingung itu, Pak. Bagaimana masuknya ini? Bahwa wanita itu sunnah sholat Jumat. Tidak wajib. Padahal lo malepa toh. Hukumnya lo malepa agak. Sunnah kan? Iya, tidak wajib. Tapi cuma sholatnya ini narekomat Jumai makun raya, Nabi menyampaikan ke Aisyah tidak usah lagi sholat duhur. Coba, itu hukum itu, Bu. Hukum. Jadi kadang-kala itu, ya kau tu pikir Bu, menderiki pusing. Saya saja itu menderiki baca, makoli-koling, agak maknanya. Saya tanyakan ke ulah, oh begini maknanya. Saya bingung itu. Ada yang bikin saya bingung itu, Bu. Kemarin itu sempat beberapa kali itu saya kaji baru paham. Terus terang saya harus sampaikan ke. Maka orang yang keluar mani ada yang mengatakan itu tidak batal wudhu. Tapi wajib mandi. Kan ada yang pakai itu. Ya kan? Misalnya begini, dianalogikan begini, itu dalam fikih. Angkat lo mak Juma, kemudian pada saat khatib naik ke mimbar, dia tidur. Kemudian di dalam tidurnya itu dia bermimpi ihtilam, berhubungan badan. Kemudian keluar mani. Maka dia mengatakan wudunya tidak batal, tapi dia tidak bisa sholat Jumat. Kenapa? Karena dia junub. Coba, ya kan? Wajib mandi kan? Iya. Tidak bisa sholat Jumat. Karena harus dia mandi. Makanya ada di fikih itu yang kadang ribet. Iya. Tapi kan itu hal-hal seperti itu dibicarakan para ulama. Tapi kalau saya simpelnya ya jalan aja kan gitu. Makanya ulama-ulama kita dulu itu memperdebatkan. Jadi itu cara mana guru tak di situ saya mengatakan agar nasa guru tak. Ulama dulu itu dia sudah menyelesaikan masalah sebelum masalah itu ada. Ulama sekarang angkat piaro masalah yang apa dibahas. Itu beda. Itu kayak bahasanya Abu Hanifah. Maka ada agak hukumna kongka asu jajangan bembe. Atau bembe jajangan asu. Kan cloning kan? Bisa kan dengan cloning? Bisa. Rekayasa genetik itu kan bisa. Kambing melahirkan anjing. Sperma anjing dimasukkan kayak bayi tabung. Kemudian kambing melahirkan anjing. Bagaimana hukumnya? Karena dia bersumber dari yang halal. Tapi yang lahir itu anjing. Ya kan gitu. Kan jadi masalah kan? Itu ulama kita dari dulu sudah bahas. Kalau dia anjing maka dia tetap haram. Walaupun dia lahir dari kambing. Kan begitu. Itu aja kuncinya. Yang bikin pusing juga ulama itu anjing laut. Itu anjing laut kalau dilihat ekornya anjing. Ikan kalau dilihat kepalanya anjing. Makanya bingung kan? Jadi apakah dia masuk kategori anjing atau masuk kategori ikan? Kan gitu. Makanya dipikir itu begitu, Bu. Jadi apalagi perempuan. Itu banyak hal yang makanya sebenarnya pencerama perempuan itu penting, Bu. Karena kita laki-laki ini banyak hal yang tidak bisa dibuka.
istilahnya agak riskan, bukan tidak boleh, tapi berat. Nah, kalau pencerahan perempuan kan utamanya piki-piki itu, piki-piki tahara bagi wanita. Itu penting. Walaupun Rasulullah itu banyak yang disampaikan, tapi kadang kita berat. Nah, makanya untung ada penceramah perempuan ada di Pinrang. Sidrap kayaknya enggak ada ya. Nggak, mestinya ada itu. Di Sopeng ada Ustazah Sidra kan. Kalau yang dari Pinrang ada Ibu Sisti Ramla kan. Iya. Itu. Sidrap kayaknya enggak ada ya. Ini mestinya ibu-ibu ini yang dilatih jadi ustazah ini. Itu penting, Bu. Penting sekali. Piki-piki perempuan itu. Apalagi yang kemarin saya sampaikan itu di ceramah. Mulai dari bagaimana cara bersuci, bagaimana cara membersihkan. Oh, itu fatal itu kalau perempuan tidak tahu. Iya. Termasuk mandi junub apa kan jadi masalah kadang. Iya. Apalagi perempuan yang panjang rambutnya itu. Kalau mandi junub itu kan bisa jadi masalah itu. Ketika dia siram tidak basah semua rambutnya, kemudian dia ambil sampo sama sabun, kemudian itu tidak suci itu. Itu jadi masalah. Mandi junubnya tidak sah. Makanya saya sering bilang, kalau mandi junub jangan pakai sabun, jangan pakai sampo kalau mandi junub. Itu yang paling aman. Jadi kok dia junuki aja tak pakai sabun si bawa sampo. Jadi bersihkan yang bisa dibersihkan dulu, kemudian berwudu sempurna, selesai berwudu, kemudian kita ambil air siramkan ke tangan sebelah kiri, kemudian sela-sela rambut pakai tangan kiri jangan tangan kanan. Itu supaya tidak kena penyakit kepala, yang penyakit kepala sebelah, migrain ya. Itu biasa wanita kalau mau haid itu biasa sakit kepalanya kayak denyut-denyut sebelah. Itu obatnya sebenarnya kalau mandi junub. Itu di sela-sela rambut 3 kali. Itu juga supaya tidak langsung disiram badan. Nah, kalau sudah itu baru siram badan. Jangan pakai sabun, jangan pakai sampo. Siram saja badan, baru gosok semua. Nanti basah semua, selesai mandi junubnya. Baru kita ambil sabun sama sampo untuk membersihkan. Karena mandi junub itu untuk sucinya. Sedangkan sabun dengan sampo untuk bersihnya. Udah paham, Bu? Iya. Karena nanti jadi masalah. Kalau pakai sabun nah semua masih ada rambutnya belum basah. Langsung dia pakai sabun. Jadi mandi junubnya tidak sah. Karena air sabun itu tidak suci. Udah paham? Itu yang jadi masalah. Gitu. Jadi makanya perempuan ini harus paham betul itu. Jangankan perempuan, laki-laki juga. Bapak-bapak juga ini kan. Itu penting. Iya. Karena kenapa saya anukan? Karena wanita kan rambutnya biasa panjang kemudian terikat kan, itu mesti dibasahi semua badan itu dibasahi. Tapi saya sampaikan wanita itu kalau mandi jangan telanjang, jangan. Walaupun di dalam WC mesti pakai kain basahan. Jangan coba-coba, jangan sekali-kali. Kalau perempuan, laki-laki itu masih ditolerir, kalau perempuan jangan. Karena disitulah jin bersetubuh dengan wanita. Karena jin itu memang di dalam air, banyak kan. Jangan bilang di dalam WC jadi, jangan. Iya. Justru jin itu yang bersetubuh dengan wanita yang kadang mandi itu. Makanya kenapa dilarang? Kalau dalam ilmu hikmah kan, kenapa dilarang, Bu? Wanita itu mandi di air mengalir. Kemudian dia menghadap ke air. Karena itu kadang jin itu bersetubuh dengan dia. Makanya biasa ada wanita hamil itu kemudian hilang. Maka dia malaja tampuk. Nah sebenarnya tidak. Itu anaknya adalah jin. Itu makanya hati-hati. Anak-anak kita itu betul-betul disampaikan. Untuk jangan mandi dalam keadaan telanjang. Bagi perempuan. Enggak. Ini kan kita biasa bilang di dalam WC bukan itunya, jinnya yang kita anukan. Makanya kalau masuk apa yang dibaca? Allahumma inni a'udzubika minal hubasi wal habais. Kan jin laki-laki dengan jin perempuan. Dan tempatnya jin bersemayam itu adalah di atas air. Itu makanya hati-hati juga. Ini yang makanya itu pakai kain basahan, itu paling aman.
Ya istilahnya kain basahan, kain tipis. Biasa kan ada yang pakai sarung, ada yang pakai ini. Yang penting jangan tidak menggunakan kain basahan itu. Jadi ini penting saya sampaikan untuk ibu-ibu. Jangan sampai dia nggak biasa. Oh itu, ya. Itu biasanya ada yang diganggu, ada yang ini. Kan banyak itu. Jadi agama ini sebenarnya sudah mengatur betul. Iya, sudah mengatur. Cuma kadang-kala kita lalai. Iya. Sama dengan wanita yang haid itu, kemudian pembalutnya itu jangan sembarangan dibuang. Karena itu kan nanti jin kan itu bahaya. Sama aja dengan anak, kan darah itu kan dicari oleh jin. Makanya kenapa ulama dulu itu dia timbun dia apa kalau nih. Makanya kenapa dilarang sampai kalau istilahnya orang dulu macerak kan. Mak geremano napa nasapu darahnya. Semuanya itu kan justru mengundang jin. Ya kan? Makanya kenapa kalau menyembelih itu ya disuruh ditutup timbun supaya jin itu tidak ke situ. Termasuk anak yang lahir agak jadi istilahnya iruna ya. Iya. Ari-ari. Itu jangan disimpan lama. Jangan disimpan lama itu. Usahakan ketika keluar rumah sakit, kalau memang di rumah sakit keluar langsung ditanam itu. Lupa di tempat tanah-tanah tadi kalau ku ya sih tahu. Agak istilah kasih kelapa kan? Iya. Kalau yang diajarkan di ilmu-ilmu kanuragan, kejawen itu apa? Diajarkan itu pakai buku Yasin. Jadi ambil buku Yasin, kasih masuk dalam plastik supaya tidak basah kalau hujan. Kemudian di plastik itu diikat, kemudian itu kelapanya tadi, pas malam Jumat pertama simpan buku Yasin di situ supaya tidak diganggu jin. Karena kalau malam Jumat pertama itu pasti bayi itu tidak bisa tidur, karena itu ari-arinya diganggu. Jin itu berusaha mau mengambil itu. Nah, orang tua dulu tahu itu, tapi yang sekarang enggak. Karena itu biasa ilmunya. Tapi kalau saya enggak anukan, cukup biasanya kita begitu amalannya itu ya kita minta perlindungan. Kalau guru tak itu diajarkan tulis huruf lafzul jalalah Allah di alisnya kan. Jadi aku tujuh na palawangan na anina yoki Allahu pakai kicila toki Allahu kong kana nak bicu supaya itu tidak diganggu jin. Iya. Ko apa pokok purai tadi ko eleit oke ni Allahu saja di sininya supaya dia naganggu. Biasa itu kan ada biru-biru kulitnya anak-anak kayak sudah dicubis, kayak sudah dipukul, itu Ummi Sibyan. Kadang jin yang ada di cicak itu. Nah, makanya Nabi itu meminta kita membunuh cicak. Jadi nasuruh itu Nabi tawuni cicak. Itu walaupun binatang tetap dibolehkan untuk dibunuh. Dan Nabi meminta dibunuh dengan tidak menyiksa. Makanya Nabi siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul itu 150 hasanat. 150 palanah. Tapi ya kok kedua ina bampa napa mate 100 mani. Nah, kalau 3 kali 50 itu hadis itu. Mak besok tanya kala, mak kata magiro na kurang-kurang. Ya kok cicak ni bampa mega palana, kok kedua bampa kurangnya palana, maka dibolehkan dibunuh tapi tidak dibolehkan disiksa. Dia bolehkan ngisilengi. Pada di kumaja balau kinang ke balau nala jabal lai pacuruk kowe itu. Biasa sesa kada mudupai melo ka sesa kok jangan ndak boleh. Termasuk dilarang itu sebenarnya menyiksa dengan membakar. Dia buat itu. Ya sangka bere-bere lah itu nui. Jangan, tidak boleh. Yang boleh menyiksa dengan api itu cuma Allah. Kita tidak boleh. Makanya dimakruhkan. Itu aturan-aturan agama itu, Pak. Makanya robale komeki matunu bale, usahakan ina mate jolo. Aja nih tunu tu. Jangan gitu. Itu tidak boleh itu. Termasuk semut, tidak boleh dibakar. Itu karena Allah, Nabi itu hadis. Nabi mengatakan yang boleh menyiksa itu menggunakan api hanya Allah.
Itu kuncinya. Jadi tapi dene atengi matunu bale ya. Ya temi tunu tuoi. Nak kata lupa-lupa mau pindah itu enggak boleh. Jadi memang ada aturan-aturan dalam agama itu ya. Jadi kekuncinya itu tadi, Bu. Ya makanya saya bilang selalu saya wasiatkan itu, Bu. Usahakan dalam kehidupan ini kita terus belajar. Iya, makanya majelis taklim begini penting. Majelis-majelis begini penting. Walaupun 1 kali 1 bulan. Pak Ayah itu ketemu mak guru merajing-rajing. Iya. Koli-koli Pak. Iya. Madari sila lo na ipoda dena na ngerangi. Iya. Makanya ada sikir itu, Bu. Baca itu ya mubadi'u ya khaliq. 100 kali. Ya mubadi'u ya khaliq. Bisa juga dipakai sabihisma itu. Sabisma rabbikal a'la khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a fajalahu gusa'an sanukri'uka fala tansa. Itu diulang 7 kali. Sanukri'uka fala tansa, sanukri'uka fala tansa, sanukri'uka fala tansa, sanukri'uka fala tansa, baru dikasih lanjut. Nah, itu. Jadi khusus di ayat sanukri'uka fala tansa. Iya. Jadi itu bisa diulang. Saya itu kalau baca sabihisma di luar sholat pasti saya ulang itu. Nah, itu doa supaya kuat, dikuatkan ingatan. Nah, tapi banyak juga memang ajaran juga pantangannya, Bu. Ada pantangan itu. Apalagi kalau usia-usia magina dena nama lampe peringerangi karena kita diminta banyak menggunakan kalbu. Iya, mega nita pakai atita tanyana peringerang meloi pakai. Tapi banyak menggunakan kalbu. Ya kotak deni pakuliangnya kita lebih banyak diminta berserah diri. Apa biasa kome makan dek langsung bami lupa. Ya makoko anak kata nini tu nah. Madari orina jolok mendre apa macu lekat. Kan begitu. Sebenarnya itu tidak Bu. Itu cara Allah mengajak kita supaya kita dekat. Dia mengambil tahapan-tahapan. Ya kan? Nah patat dene dia rumah ringerangnya dena supaya lebih banyak dekat. Iya, itu kuncinya. Jadi aja mau tak dari cauni makan tidak usahakan beribadah. Apalagi makada kau nak tapan nanungan gitu. Pada rona makada sempajang mengeribi niat kami mani mas sempajang isah. Makanya tuh makada itu pandite. Ya tuh niat na sempajangnya 2. Niat melo mas sempajang si bawa niat sempajang. Iya ko takbiratul ihram niat sempajang. Iya koma beresal lengi niat melo mas sempajang. Artinya iya koma beresal lengi lo atau tasambu memen nih ro batu sempajangnya berikutnya. Niat kememen nih mas sempajang. Jadi kinro lo tetap menuju ke sholat. Mateki okor palawangangin mateki sempajang karena kita meninggal karena mau sholat. Namun loki pasae, namun loki kantor, namun roki lo yang penting decimo talawi tetap menuju ke sholat. Yan riasa sikir de makasiwengi watak kalewe na de na to masikir. Karena semua perjalanan hidup itu menuju ke sholat. Kan maka merukun Cina. Jadi aja tak kada matupi wasampaja loro. Tidak. Nasabaya ko makiro. Nasiaga mi menit masampaja. Palimatan reka 5 menit to. Palai ku ina rona wasangnya makada tajang ngaci nampak minggu ami man. Le la kalalo pas sempaja de nakedo timunna Allahu Akbar. Itu tidak sabu. Semua sholat harus dilafazkan. Tidak sah sholat itu kalau tidak terlafazkan. Cuma lafaznya itu yang penting kedo itimutta mas sau-sau. Ya kan? Jadi aja tak ya nang kata mas sampaja nadena kedo timunna. Sepakat ulama fikih Syafi'i Maliki Hanafi Ahmad bin Hanbal sepakat. Sholatnya tidak sah. Karena sholat itu dilafazkan. Makanya bismillah. Alhamdulillah. Itu bergerak. Makanya ke mas sampaja sunnah ki Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu bergerak bibir. Aja tak bilang Allahu Akbar. Malah si memang nasabade nak baca bapak si sumpumi. Kan begitu. Itu enggak boleh. Jangan. Apalagi di makun reka mega jam-jamang. Madari malon rina palo masam pajang.
Atau mapatopo ori na palo masempajang. Ya kan biasa. Ya kan? Jangan. Yang paling parah itu kumak bate bali na palo masempajang. Na pendek bali na napa Allahu Akbar. Daya na bala ya tuh nasa makku iko. Ikan itu jangan, enggak boleh. Makanya kalimat terakhir itu Bu, la ilaha illallah, hilangkan semua yang bisa mengantarkan kita untuk tidak masuk ke kalimat lafzul jalalah Allah. Itu kuncinya. Ya, tapi enggak apa-apa. Kita bersyukur. Siagegan na tahu Bu, kita yang dipilih untuk bisa hadir seperti ini. Itu luar biasa. Saya itu selalu enggak usah berkecil hati. Ya kau masam paja nih tak sujuk na syukurulada nih. Daripada rotai dia na sujuk kan. Dari sekian banyak orang kita masih diberikan kekuatan untuk bisa sujud. Walaupun belum khusyuk. Nah ni sepuang Allah Ta'ala maka saya komentar minta pat oleh cundek ke. Aja tameka. Aja takkan mako. Dia tahu, dia kasih keimanan. Kang alena makatani tunci nanti kan. Dia kagak kan? Dia semua yang pegang. Makanya minta kepada dia. Alena matau paringerang, alena malengi, ya matau ripake maringerang. Tidak usah kita anukan. Iya, itu aja kuncinya. Cuma maksimalkan memang kota jamai. Aja na sembarangi jama. Biasa kayak makada. Tak kalamu ita jama, tak maksimalkan. Iya. Apa itu ya sangi maringerang magampamo. Aja na deto je tu ni suruh kimitai. Pak Mega tu tau makada pe kucerani ngerap pengalata lenang kanirita. Dan dia itu disuruh komitai. Isuruh memingerangi apa ia kupurai mita dia mingerangi munawanawai biasana. Nah begitu. Jadi itu paringerangi si salah si baman nawanawa. Ia ko besa itita oto na tahu Nih poda makar misa oto na yan wisa tapat nawanawa makar mako nawanawa. Ia po Allah Ta'ala tidak laisa kamislihi syai'un. Dia nawat di pak bentuk. Maringerami ia ni pangolo paringerangi lo kole nasi sambung. Degaga yung ngeralengnya. Tapi ya kung kalengnya tingara pasti tak dipong Allah Ta'ala. Kama kira. Ya kung kataw makarabing ngera sandala ko yung ngerato po ang itaw malasa na niya to. Degaga ya to. Iya kan. Makanya denule masih dia atay si bawa po ang denule. Makhluk tidak bisa menyatu dengan hamba. Bisto nga na. Iya kung ngerangi motoro. Ngerangi sandala mo. Dia nang mungkin ngerap po ang Allah Ta'ala. Tapi ya kung ngerangi po ang Allah Ta'ala. Dia nang mungkin ang kamuba iya. Dan mengingat Allah itu tidak selamanya maka lesi teru-teru peringarannya tidak. Yang penting purai si sambung. Kan? Takbiratul ihram. Iya ko si sambung nih. Tapak daka nih. Usahakan inang ka. Okor roko iya ko mak baca ki. Ko tak ganggu ki. Ko mak baca ki. Letu pi bacatan apa ta pangolo paringarata. Ya ko pura ni si sumpu paringarang itu koni. Yang nanti nak kata pandita. Aja mu palokbangi setiap gerakan dalam sholat. Nah. Pada itu tu ni rule mengeringan ramatar. Kau kata makanya kau masam pajak dia nelesi paringaraku aja teman-teman. Selama tahu maingatnya tu dia gaga aja tu. Kecuali tahu merenak ya. Memang. Dia gaga. Nah telu gaga bu me pakanjaki. Melo di pakanjaki baca metode ngerasian rakam metode gerakannya. Nama ngaji ki lah gimana secik baca mi bawang menerima pasalah. Apalagi kau telu ni melo pakanjaki. Denulai pada mu imangi maka ada imang itu makanya de. Ia nang kai ma pakanjaki to ngin paringarana na lupai rakaatna. Nih. Pada rinali mana pak gana apa. Denulai makanya kan ada istilahnya guru tak makalami akimi sholat ali zikri malau li sumetomi meringarang. Dan itulah sholatnya seorang hamba. Dia pada nabi tak apa natarima sampajangi langsung mengolo. Ukui atinai patama. Ia idi lah ya pala jolo. Muya rumah kapajat-pajat tu Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Dia ini apalah betul ngena basara nami apalah. Fatihah ya apalah bacana sampajangi ya apalah. Ya kakutanan kadaga makna kada desak. Ya mau pada waktu tes dia tu dipakai, ya kan begitu. Nah, sebab dia gagal, kadang dia gagal keinginan untuk naik menrek maka agak je makna nih obat cewek, agak katana. Itu kere, Rabbi ghafirli, warhamni, masikai, wajaburni, warafani, patarakai dari yak, warsukani, potaling apa pedale, wahdini, ide, wafini. Ali nggak disingang, wapuan ni, ada pengen dosa aku.
Makanya ya naro ta'ala sikiri dua itu. Taler Allahumma afini wa'fuanni, Allahumma afini wa'fuanni. Puang Allahumma afini, po tapa disingi ka wa'fuanni, tak dampangi dosaku. Ya naro ta baca ke siratu. Tapala mo yun to? Wasang ide tapalai. Mati bawal ni ko yun tapalai. Ya kan? Ye, capak na nangiro. Ajar talaman nang irap biga firli warhamni wajaburni warafani warsukni wahdi. Ajar talaman nang. Ya benar capak na. Cuma tadi Allahumma supaya langsung. Allahumma afini wa'fuanni. Allahumma afini wa'fuanni. Puang tapa disingi ka. Po tak dampangi dosaku. Ya ko wa'fuanni itu tak susuang nga dosaku. Dia nak kena dampangi. Gareng nga. Kare. Al-afu namanya. Bukan istakpara. Kalau istakpara menutup yang nampak. Pada kotomatif X. Angkamu oki na talema mi. Yana riasa istakpara. Ya ko al-afu lai kare mematoy. Jadi lawi Allahumma afini po tapa disingi ka wa'fuanni ta susunga nga dosaku supaya dia napita mato ke suri mondri. Nah, tapala mo to? Yang kedua, yang katoto. Rabbi ghafirli liwali walidayya. Ayero. Po tak dampangi ka liwalidayya. Liwali walidayya si bawa to dua pajajiakku. Mapa makale pengulut Junaid al-Baghdadi yang nang katau akapatapulo minilaw doang atau motor na siya sosiwan ni tomadora kamo pa yato. Iya. Yan ang kataw akapatapulo minilaw doang atau motor na siya sosiwan ni anak madora kamo pa yato. Akasya gedi. Yan naro ampay na paguro nga makalabacay. Rabbi ghafirli liwali walidayya. Baca kasiratu. Jadi kasiratu ilaw doang atau matota siya sosiwan ni. Yan naro aman ni ko makiro to siko ni ro kapa bu. Si Janni macarama kay si tanganan ni talluhe. Jadi saya kira ini yang penting saya wasiatkan Bapak Ibu sekalian. Tapan nanungangi pengajian tak semanga itu biasa no minreno. Tapi alhamdulillah ke arisa. Yang penting rumah resign ko pure pakan aja na tading. Kalau saya Bu tidak melarang arisan, tetap membolehkan. Cuma memang ada arisan yang tidak boleh. Arisan tembak itu tidak boleh. Yang kedua arisan yang terus bertambah. Misalnya makamaja teh awalnya ya pekan pamulange 110. Sana di gocak berikutnya 110. Nah itu tidak boleh. Karena itu jadi riba. Cuma tapi apa hanya yaitu arisannya inreng. Inreng ha? Iya. Yaitu arisannya inreng sapaka mi. Iya. Jadi aku pertama ki pakanna na 10 ki mangarisa berarti asera atau tonri makin reng. Itu. Iya. Jadi aku caki makin rame ki mangarisa catak makin reng jadi di tanah. Detakin ran. Insyaallah. Saya kira cukup sekian. Akhirul kalam. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.